Selamat pagi Bu Tini dan teman-teman. Kami dari kelompok F ingin mempresentasikan mengenai laju reaksi. Laju reaksi atau kecepatan reaksi menyatakan banyaknya reaksi kimia yang berlangsung per satuan waktu. Laju reaksi menyatakan molaritas zat terlarut dalam reaksi yang dihasilkan tiap detik reaksi. Molaritas ialah ukuran yang menyatakan banyak mol zat terlarut dalam 1 liter larutannya. Berdasarkan pengertian di atas, dapat kita misalkan suatu persamaan kimia yaitu sebagai berikut. AA plus BB menjadi CC plus DT. A, B, C, dan D kecil adalah koefisien reaksi, dan A, B, C, D adalah zat-zat yang terlibat dalam reaksi. A, B, C, dan D menyatakan konsentrasi zat-zat tersebut. Bertambahnya waktu jumlah molekul reaktan A dan B akan berkurang, dan jumlah molekul produk C dan D akan bertambah. Maka dari itu, untuk reaksi A dan B dinyatakan negatif, dan reaksi C dan D dinyatakan positif. Selanjutnya, hukum laju reaksi menyatakan sebuah persamaan yang memperlihatkan keterkaitan atau hubungan antara laju reaksi tertentu dengan konsentrasi reaksinya. Menurut persamaan kimia yang telah saya sebutkan tadi, maka hukum persamaan laju reaksi adalah sebagai berikut. V sama dengan K kali A pangkat N dikali B pangkat M. V menunjukkan laju reaksi, K menunjukkan konstanta laju reaksi, N menunjukkan order reaksi zat A, dan M menunjukkan order reaksi zat B. Dalam hal ini, nilai konstanta laju, K, dan N dan M ditentukan berdasarkan eksperimen, bukan berdasarkan koefisien stoikiometri persamaan reaksi setara. Teori tumbukan merupakan teori yang membahas tentang kelajuan reaksi kimia. Bunyi teori tumbukan adalah suatu reaksi berlangsung sebagai hasil tumbukan antar partikel bereaksi yang memiliki energi cukup dan arah tumbukannya yang tepat. Tumbukan antar partikel reaktan yang berhasil menghasilkan reaksi disebut tumbukan efektif. Partikel reaktan membutuhkan energi untuk bertumbukan. Energi minimum yang harus dimiliki tersebut ialah energi aktivasi. Laju reaksi bergantung pada satu orientasi atau arah tumbukan partikel. Orientasi yang tepat mempengaruhi tumbukan. Jika orientasi tidak tepat, maka tidak dapat terjadi tumbukan. 2. Frekuensi terjadinya tumbukan partikel. Semakin tinggi frekuensi terjadinya tumbukan partikel, maka semakin tinggi juga peluang terjadinya tumbukan efektif. 3. Energi partikel reaktan yang bertumbukan. Energi partikel reaktan yang bertumbukan harus melebihi energi aktivasi yang merupakan penghalang terjadinya reaksi. Apabila energi aktivasi semakin rendah, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu ada suhu, konsentrasi, reaktan, tekanan, dan katalisator. Suhu atau temperatur. Jika suhu zat yang akan bereaksi ditingkatkan, maka energi partikel akan semakin besar. Energi ini digunakan oleh molekul bereaksi untuk bergerak lebih cepat. Gerakan molekul yang semakin cepat akan meningkatkan jumlah tumbukan yang terjadi antar partikel. Dan jika terjadi tumbukan, energi tumbukan akan cukup besar untuk memungkinkan terjadinya reaksi antara kedua molekul. Contohnya yaitu reaksi glowing stick. Glowing stick akan menyala lebih cepat dan terang di dalam air panas dibanding di dalam air dingin. Semakin konsentrasi reaktan. Semakin tinggi konsentrasi reaktan, maka semakin banyak juga jumlah partikel yang akan bertumbukan, sehingga semakin tinggi frekuensi terjadinya tumbukan, maka reaksinya akan meningkat. Contoh dalam reaksi korosi besi di udara, laju reaksi korosi akan lebih tinggi pada udara yang kelembapannya lebih tinggi, karena konsentrasi reaktan H2O yang tinggi. Faktor yang berikutnya adalah katalisator atau katalis. Katalisator ini adalah zat yang ditambahkan ke dalam reaksi dan berfungsi untuk mempercepat laju reaksi. Caranya mempercepat laju reaksi yaitu dengan cara menurunkan energi aktivasi atau biasanya disingkat dengan EA dari suatu reaksi. EA itu apa? EA itu adalah energi minimum yang harus dimiliki agar suatu reaksi kimia itu dapat terjadi.
Jadi suatu reaksi kimia itu memiliki nilai energi aktivasi yang berbeda-beda, dan katalisator itu adalah berfungsi untuk menurunkan nilai energi aktivasi supaya reaksi dapat cepat berlangsung. Mengapa energi aktivasi itu kalau diturunkan atau dijadikan lebih kecil, laju reaksinya menjadi lebih cepat? Karena jika energi aktivasi itu rendah, maka akan banyak peluang tumbukan yang memiliki energi melebihi energi aktivasi, sehingga laju reaksinya itu semakin cepat. Bagaimana cara katalis mempercepat laju reaksi? Katalis itu membantu memberikan mekanisme reaksi lain yang memiliki energi aktivasi lebih rendah, sehingga reaksi lebih mudah dan lebih cepat untuk berlangsung. Katalis itu dianggap tidak ikut bereaksi karena pada akhir reaksi ditemukan lagi pada jumlah yang sama. Contohnya adalah V2O5 atau vanadium pentaoksida. Faktor yang berikutnya adalah tekanan. Tekanan dan volume adalah hal yang selalu bertolak belakang. Jika tekanan diperbesar atau volume yang diperkecil, maka laju reaksi akan semakin besar. Dan sebaliknya, jika tekanan diperkecil atau volume yang diperbesar, maka laju reaksi semakin kecil. Berikut adalah ilustrasinya. Jika tekanan sistem dinaikkan atau volume diperkecil, maka jarak antar partikel pereaksi akan semakin dekat, sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan efektif semakin besar dan laju reaksinya bertambah. Seperti contoh yang gambar di nomor 2. Untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu memasak air akan lebih cepat mendidih jika pancinya ditutup dibandingkan dengan panci yang tidak ditutup. Faktor yang berikutnya adalah luas permukaan. Semakin besar luas permukaan bidang sentuh, maka semakin banyak juga peluang tumbukan antar partikel bereaksi. Dan dari situ akan semakin banyak pula peluang tumbukan efektif, sehingga laju reaksinya itu akan semakin cepat. Untuk contohnya di sini adalah serbuk Fe dan batang Fe yang sama-sama dilarutkan di dalam larutan HCl. Serbuk Fe itu akan larut lebih cepat dibandingkan batang Fe karena luas permukaan serbuk Fe itu lebih besar daripada batang Fe. Untuk contoh yang berikutnya yaitu pada gelas yang pertama itu kita akan memasukkan gula merah utuh. Untuk yang gelas kedua kita memasukkan gula merah yang berbentuk butiran, dan yang ketiga adalah gula merah kepingan yang memiliki bentuk persegi panjang. Nah, manakah yang lebih cepat larut? Di gelas B akan lebih cepat larut dibanding gula merah yang ada di gelas lainnya. Karena semakin kecil ukuran partikel, maka permukaan bidang sentuh akan semakin luas dan laju reaksinya akan semakin cepat. Hukum laju reaksi adalah sebuah hukum yang menyatakan hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi dari reaktan yang dipangkatkan bilangan tertentu. Sebagai contoh, kita memiliki reaksi seperti ini. Maka hukum laju reaksinya adalah R atau laju sama dengan K atau konstanta yang dikalikan dengan konsentrasi A pangkat X, yaitu X adalah orde terhadap A, dan dikalikan dengan konsentrasi B pangkat Y. Nah, hukum laju reaksi ini ditentukan berdasarkan eksperimen dan bukan berdasarkan koefisien stoikiometri persamaan reaksi setara. Nah, yang pertama order reaksi, itu yang tadi disebut X dan Y. Nah, order reaksi ini menyatakan banyaknya faktor konsentrasi yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, cara menentukan order reaksi itu mudah. Yang pertama, jika yang dicari adalah order X, maka kita harus menggunakan dua tata percobaan yang konsentrasi Y-nya tetap. Kemudian kita menggunakan A sebagai persamaan dan mencari kelipatan A. Kemudian kita menggunakan R sebagai persamaan dan mencari kelipatan R. Kemudian kita membandingkan kelipatannya untuk mendapatkan nilai X. Hal yang sama berlaku untuk mencari Y. Nah, sebagai contoh diketahui 3 kali eksperimen sebagai berikut, dan kita harus menentukan order reaksi terhadap NO2 dan CO. Maka untuk menentukan order reaksi terhadap NO2, kita harus mencari konsentrasi CO yang tetap, yaitu pada eksperimen 1 dan 2. Berarti data eksperimen dari NO dan
laju yang akan kita bandingkan adalah dari eksperimen 1 dan kedua. Maka kita harus membuat persamaan dari NO2 terlebih dahulu, yaitu NO2 dari eksperimen kedua sama dengan 4 kali NO2 dari eksperimen pertama. Kemudian laju kedua sama dengan 16 kali dari laju reaksi yang pertama. Kemudian kita dapat mencari kelipatannya, yaitu dari 4 ke 16 yang berarti 4 pangkat 2 sehingga X-nya adalah 2. Kemudian untuk mencari order reaksi terhadap CO, maka kita harus mencari data NO2 yang konsentrasinya sama, yaitu pada eksperimen pertama dan ketiga. Artinya, data konsentrasi CO yang kita ambil adalah eksperimen pertama dan ketiga. Maka kita buat persamaannya terlebih dahulu, yaitu CO dari eksperimen 3 sama dengan 2 kali CO dari eksperimen pertama. Kemudian kelajuan reaksi yang ketiga sama dengan laju reaksi yang pertama. Sehingga jika kita mencari lipatannya, Y-nya sama dengan 0. Order reaksi keseluruhan adalah penjumlahan dari order reaksi X dan Y. Jadi 2 tambah 0 sama dengan 2. Kemudian kita lanjutkan dengan menghitung konstanta. Untuk menghitung konstanta, kita menggunakan persamaan hukum laju reaksi. Pertama, kita harus memilih salah satu eksperimen, kemudian menghitung persamaan hukum laju reaksi. Sebagai contoh, kita menggunakan soal yang sama dan mencari konstantanya. Kita ambil eksperimen data yang pertama. K sama dengan R per NO2 pangkat 2 kali konsentrasi CO pangkat 0. Kemudian CO pangkat 0 kan 1, jadi bisa kita abaikan sehingga K-nya sama dengan R per konsentrasi NO2 pangkat 2. Sehingga K sama dengan 0,005 dibagi 0,10 pangkat 2. Sehingga K sama dengan 0,5. Kemudian reaksinya jika kita masukkan semua data yang kita dapatkan, laju sama dengan 0,5 dikalikan konsentrasi NO2 dipangkatkan 2. Nah, untuk menghitung laju reaksinya itu sesuai yang diminta soal. Misal, laju reaksi ketika NO2 sama dengan 0,40 molaritas dan konsentrasi CO-nya adalah 0,40 molaritas. Maka kita masukkan ke persamaannya, R sama dengan 0,5 dikali 0,40 pangkat 2, sehingga hasilnya adalah 8 kali 10 pangkat